Coba perhatikan perbedaan ini. Anjing akan menggoyangkan ekor dan menjilat wajahmu seperti kamu baru pulang dari perang. Tapi kucing, ia hanya menatapmu dari atas sofa lalu kembali merawat diri seolah kamu tidak pernah pergi. Sikap ini sering disalahpahami. Sebagian orang menganggap kucing tidak peduli, sebagian lain yakin mereka hanya bermain aman. Tapi, pertanyaan yang sebenarnya mengganggu adalah apakah kucing benar-benar peduli atau mereka hanya pandai berpura-pura? Jawabannya tidak sesederhana itu. Untuk waktu yang lama, sains tidak bisa menjawab ini dengan tegas. Kucing adalah subjek penelitian yang sulit. Mereka tidak seperti anjing yang berevolusi bersama manusia dalam kelompok sosial yang erat. Nenek moyang kucing adalah pemburu penyendiri yang tidak terlalu membutuhkan kerjasama atau ikatan sosial untuk bertahan hidup. Akibatnya, banyak ilmuwan berasumsi bahwa kucing hanya sekedar mentoleransi kita. Tapi dalam 2 dekade terakhir, para peneliti mulai menanggapi perilaku kucing dengan lebih serius. Dan bukti yang mereka temukan cukup untuk mengguncang asumsi kita selama ini. Masalahnya bukan kucingnya, masalahnya kita. Kita sering mengukur mereka dengan standar manusia atau standar anjing. Kita mencari tatapan penuh makna, ekor bergoyang histeris, atau antusiasme meledak-ledak. Tapi kucing tidak bekerja seperti itu. Mereka punya kamus yang berbeda. Dan jika kita mau belajar membacanya, mereka sebenarnya sudah berbicara sepanjang waktu. Dan jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu kira. Pernahkah kucingmu menggosokkan kepalanya ke tangan atau kakimu? Kebanyakan orang menganggap ini hanya perilaku menandai wilayah. Dan secara teknis itu benar. Kucing punya kelenjar aroma di sekitar pipi, dahi, dan dagu mereka yang melepaskan feromon, sinyal kimia yang meninggalkan tanda kepemilikan. Tapi ini jadi menarik ketika perilaku ini tidak berhenti di benda. Kucing tidak hanya melakukan ini pada kursi atau tembok. Mereka juga melakukannya pada kucing lain yang mereka sukai. Artinya, saat kucingmu menyundul kepalamu, ia sedang memperlakukanmu bukan sebagai perabot, melainkan sebagai anggota lingkaran sosial yang dipercaya. Ini bukan perilaku acak, ini pola. Tapi kalau gosokkan kepala belum cukup meyakinkanmu, ada perilaku lain yang bahkan lebih aneh. Kamu mungkin pernah melihat ini. Kucing menatapmu, lalu perlahan menutup matanya dan membukanya kembali. Di mata manusia, ini terlihat sepele. Tapi di dunia hewan, menutup mata secara sukarela di dekat seseorang membutuhkan rasa kepercayaan. Kamu sedang menurunkan kesadaranmu terhadap lingkungan sekitar, sesuatu yang tidak akan dilakukan hewan jika ia merasa terancam. Studi di Sussex tahun 2020 menunjukkan bahwa kucing lebih cenderung mendekati manusia yang berkedip lambat kepada mereka. Ini bukan kebetulan. Bagi kucing, kedipan lambat adalah sinyal yang terkait dengan kenyamanan dan rasa percaya. Banyak pemilik menyebutnya sebagai senyuman kucing. Dan ini anehnya bisa kamu balas. Coba lakukan itu pada kucingmu besok dan lihat apa yang terjadi. Jika dia membalasnya, itu bukan kebetulan. Tapi jika kedipan lambat belum cukup, para ilmuwan melakukan eksperimen yang lebih ekstrim untuk menguji hubungan ini. Kucing juga butuh kamu. Ini bukan sekedar teori. Salah satu studi paling penting tentang hubungan kucing manusia datang dari Oregon State University pada tahun 2019. Para peneliti mengadaptasi eksperimen psikologi yang awalnya dirancang untuk bayi manusia yang disebut Secure Base Test. Ide dasarnya sederhana. Ketika anak-anak merasa aman di dekat pengasuhnya, mereka menggunakan orang tersebut sebagai basis untuk menjelajahi lingkungan yang asing. Para peneliti bertanya apakah kucing berperilaku serupa? Hasilnya mengejutkan, sekitar 65% kucing menunjukkan apa yang disebut psikolog sebagai secure attachment, keterikatan yang aman kepada pemiliknya. Saat pemiliknya ada, mereka lebih percaya diri menjelajahi ruangan baru. Saat pemiliknya pergi, mereka menjadi cemas, dan saat pemiliknya kembali, mereka menyambutnya dengan antusias. 65% itu angka yang tidak bisa diabaikan. Perilaku yang sama seperti bayi manusia. Ini bukan berarti kucing merasakan cinta persis seperti manusia. Tapi ini sangat menunjukkan bahwa banyak kucing membentuk ikatan emosional yang tulus kepada orang-orang tertentu. Tapi bagaimana dengan bukti yang lebih dalam, yang melibatkan kerentanan?
Dari sudut pandang evolusi, tidur adalah salah satu kondisi paling rentan bagi seekor hewan. Kamu tidak sadar akan predator, tidak bisa bereaksi cepat dan hampir sepenuhnya tidak berdaya. Karena itu, memilih untuk tidur di dekat individu lain adalah tindakan kepercayaan yang signifikan. Jika kucingmu sering tidur di tempat tidurmu, di samping kakimu, atau bahkan di atas dadamu, ia sedang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar mencari kenyamanan. Ia sedang berkata, "Di sini aku merasa aman, di dekatmu aku tidak takut." Dan itu bukan kebetulan, dan perilaku ini tidak berhenti di kamar tidur. Kamu bangun untuk pergi ke dapur, dan kucing mengikutimu. Kamu naik ke atas kasur, dan kucing mengikutimu. Kamu menutup pintu kamar mandi, dan ia duduk di luar seperti satpam yang kecewa. Pada pandangan pertama, ini terlihat seperti ketergantungan yang mengganggu. Tapi bagi ahli perilaku hewan, ini adalah social monitoring, pemantauan sosial. Kucingmu sedang memperhatikan pergerakan anggota penting di lingkungannya. Dan yang menarik, banyak kucing terus melakukan ini bahkan ketika tidak ada hubungannya dengan makanan. Mereka hanya ingin tahu di mana kamu berada. Lalu bagaimana dengan sentuhan fisik? Kucing menghabiskan banyak waktu untuk merawat diri mereka sendiri. Tapi mereka juga merawat individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan mereka. Perilaku yang disebut allo grooming. Ini membantu memperkuat hubungan antar kucing yang berteman. Jadi ketika kucingmu berulang kali menjilati tangan atau lenganmu, ia sedang memperluas perilaku ikatan yang sama kepadamu. Harus diakui terkadang kulitmu mungkin memang terasa menarik bagi mereka. Tapi grooming yang dilakukan berulang kali umumnya dianggap sebagai sinyal sosial yang positif. Tapi ada satu perilaku yang paling membingungkan dan paling sulit dijelaskan. Banyak pemilik kucing terbangun dan menemukan hadiah menyentuh di depan pintu, tikus mati, burung setengah hidup, atau mainan yang sudah tidak utuh. Para ilmuwan masih memperdebatkan mengapa kucing melakukan ini. Beberapa peneliti berpikir ini mungkin adalah bentuk berbagi sosial seperti kucing betina yang membawa mangsa ke anak-anaknya. Peneliti yang lain memiliki interpretasi yang berbeda. Tapi satu hal yang jelas, kucing mengarahkan hadiah ini kepada individu tertentu. Mereka tidak meninggalkan tikus mati secara acak di sekitar lingkungan, mereka membawakannya kepadamu. Itu berarti sesuatu. Tapi bukti paling kuat yang membantah anggapan bahwa kucing hanya mementingkan diri sendiri datang dari eksperimen yang paling sederhana. Stereotip mengatakan bahwa kucing hanya peduli pada siapapun yang mengisi mangkuknya. Ini adalah anggapan yang paling sulit dikalahkan, dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan banyak orang. Ketika para peneliti menguji gagasan ini, membandingkan imbalan makanan dengan interaksi sosial, banyak kucing yang sebenarnya lebih memilih interaksi manusia daripada makanan, mainan, atau aroma. Tidak semua kucing, tapi cukup banyak untuk menantang citra populer tentang kucing sebagai oportunis berbulu yang menjalankan penipuan rumit. Dan ini mengubah segalanya. Simpulannya, jadi apakah kucing benar-benar mencintai kita? Para ilmuwan mungkin tidak akan pernah sepakat dengan jawaban tunggal. Tapi coba pikirkan ini, kucing yang tidak peduli denganmu tidak akan berlari ke pintu setiap kali kamu pulang. Kucing yang tidak peduli tidak akan tidur di pangkuanmu saat kamu sedang demam. Kucing yang tidak peduli tidak akan repot-repot membawakanmu tikus setengah mati di pagi hari. Mungkin cinta kucing bukanlah cinta yang kita pahami, tapi itu tidak membuatnya kurang nyata. Mereka hanya punya kamus yang berbeda. Mereka tidak mengucapkan "aku sayang kamu" dengan kata-kata. Mereka mengucapkannya dengan kedipan lambat, dengan gosokan kepala di kakimu, dengan dengkuran yang bergetar di dadamu saat kamu terbaring sakit. Kamu hanya perlu belajar mendengarkan. Mungkin masalahnya bukan kucing yang sulit dipahami, tapi kita yang terlalu cepat memberi arti yang salah. Jika kamu mau belajar membaca kamus mereka, mereka akan berbicara sepanjang malam. Kalau menurut kamu dari semua perilaku kucing tadi, gosokan kepala, kedipan lambat, tidur di sampingmu, atau membawakan hadiah, mana yang paling membuktikan bahwa mereka benar-benar peduli? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.